Hai Sobat Guru Penggerak, perkenalkan nama saya Tera Raja Gugu SPD. Saya dari SMK Negeri 1 Brastagi, calon guru penggerak angkatan 11. Hari ini saya akan coba memaparkan tentang ruang kolaborasi modul 2.3 praktek coaching. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada hari ini, yaitu calon guru penggerak dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama CGP atau calon guru penggerak untuk berlatih melakukan praktek percakapan coaching dengan alur Tirta. Mengapa coaching? Coaching adalah proses bimbingan yang berfokus pada pengembangan individu melalui percakapan yang mendalam dan reflektif. Dalam konteks pendidikan, coaching bertujuan untuk membantu guru atau tenaga pendidik dalam mengembangkan keterampilan, mengatasi tantangan, serta meningkatkan performa mengajar mereka. Paradigma berpikir coaching adalah cara berpikir yang mendasari praktek coaching, di mana seorang coach membantu coachee, individu yang dibimbing, untuk menemukan potensi diri, solusi, dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam paradigma ini, coaching lebih berfokus pada memperdayakan diri individu dan bukan memberikan arahan atau solusi secara langsung. Alur percakapan Tirta dalam coaching, yang pertama tujuan umum, tahap awal di mana kedua pihak, coach dan coachee, menyepakati tujuan pembicaraan yang berlangsung. Yang kedua, identifikasi. Coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang ada pada sesi. Yang ketiga, rencana aksi, di mana pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Yang keempat, tanggung jawab, membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Selanjutnya ini kita akan coba mendengarkan video tentang percakapan praktek coaching dengan menggunakan alur Tirta. Oke, halo Ibu. Selamat siang. Apa kabar, Bu? Apa kabar Pak? Kabar baik. Bagaimana Ya, kabar Bapak? ya, saya juga kabar baik, Bu. Cuma lagi memiliki sedikit permasalahan ini, Bu. Waduh, permasalahan apa itu Pak? Jika Ibu ada waktu dan tidak sibuk, kira-kira bisa kita berbincang-bincang sebentar nih, Bu ya? Tentu saja boleh Pak. Kebetulan saya juga lagi ada waktu kosong ini. Kira-kira apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita nantinya? Ya, saya berharap setelah kita berbincang-bincang nanti, saya mendapatkan pencerahan dan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang, Bu. Yang menjadi pikiran saya ini beberapa hari ini, Bu. Ya. Memangnya ada permasalahan apa ya Pak? Kalau boleh saya tahu. Ya, biasalah Bu, kita sebagai seorang guru ini selalu menghadapi permasalahan pada saat kita masuk pada pembelajaran kita di kelas. Jadi eh, ada di kelas yang saya masuki, ada beberapa siswa yang saya melihat memiliki minat yang kurang dalam belajar, sehingga mereka sering malas masuk kelas, bolos. Bahkan kalau dibuat tugas pun mereka jarang bisa menyelesaikannya, Bu. Ya. Tadi Bapak bilang ada beberapa siswa ya yang kalau Bapak masuk mengajar kurang semangat belajar, makan bolos, sering bolos gitu ya. Bahkan kerja tugasnya pun kurang dikerjakan ya. Apakah Bapak sudah memanggil anak tersebut untuk menelusuri penyebab dari permasalahan ini, Pak? Iya Bu, tadi kebetulan tadi juga saya masuk di kelasnya Mm-hmm. dan dia masih mengulangi permasalahan yang sama, terlambat. Ya, Dan saya panggil tadi ke ruangan saya. ya. Terus saya telusuri, saya tanya beliau mengapa minat belajarnya begitu kurang terhadap pembelajaran saya. Ya. Lalu dari pengamatan atau dari perbincangan Bapak dengan murid tadi, mengapa dia tidak suka dengan pembelajaran Bapak itu bagaimana? Hasil pengamatan Bapak lah setelah hasil pembicaraan dengan murid tadi, Pak. Ya, itulah tadi Bu. Setelah saya amati dan bertanya langsung kepada siswa kita tersebut, mengapa dia begitu tidak tertarik dengan pembelajaran saya. Ya, katanya pembelajaran geografi itu banyak teoritis gitu. Jadi banyak teoritis dalam pikirannya teori-teori harus membaca, menghafal.
Jadi mereka malas gitu. Jadi eh, sehingga minat dia untuk ikut pembelajaran saya itu sangat sedikit. Itulah kira-kira tadi hasil yang saya dapat dari perbincangan kami, Bu. Oh, iya. Kira-kira bagaimana kondisi ideal yang Bapak harapkan dari murid Bapak tersebut? Ya, tentunya kita sebagai guru mengharapkan semua siswa dalam satu kelas yang kita ajar itu dapat menerima pembelajaran kita, menyelesaikan tugas yang kita buat. Seperti itulah, Bu, yang pastinya harapan kita sebagai guru terhadap siswa kita, Bu. Iya, pasti seperti itu ya. Kalau begitu kira-kira apa yang dapat Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut, Pak? Ya, jadi setelah tadi saya berbicara dengan siswa, maka ada juga saya merefleksi diri. Jadi mungkin menurut pengamatan saya mungkin selama ini saya kurang menggunakan metode-metode yang bervariasi dalam pembelajaran saya. Jadi sehingga pembelajaran yang saya buatkan mungkin monoton bagi siswa, tidak menarik bagi siswa. Jadi eh, untuk kedepannya mungkin saya akan menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid-murid saya dalam kelas, memperhatikan gaya belajar mereka masing-masing, mungkin juga mempergunakan atau melakukan ice breaking diselang-selingi dalam pembelajaran saya. Mungkin dengan begitu nanti minat siswa itu bisa kembali ada untuk mata pelajaran saya gitu, Bu. Ya, baik, Pak, baik. Ada kira-kira metode yang pernah berhasil Bapak lakukan di kelas? Oh, ada, Bu. Pada semester yang lalu pernah saya melakukan sebuah pembelajaran di mana dalam pembelajaran tersebut eh, pertama saya ya meningkatkan minat siswa pertama begitu masuk. Kemudian saya menyampaikan apa yang akan kita capai hari ini, apa yang akan kita laksanakan hari ini. Mhm, Kemudian juga saya melakukan ice breaking, ya, di mhm, mana ice breaking tersebut mengaktifkan seluruh siswa. Kemudian dalam pembelajarannya juga saya buatkan kita gabungkan pembelajaran dengan metode seperti game, ya, mhm. sehingga siswa dapat masing-masing itu berperan aktif dalam pembelajarannya, ya, sehingga mudah-mudahan dengan keaktifan siswa tersebut pembelajaran bisa berlangsung dengan menyenangkan dan apa yang kita harapkan dari tujuan pembelajaran pada hari itu dapat eh, tercapai begitu, Bu. Luar biasa ya Pak Maradenta ini ya. Mantap loh itu Pak. Jika kita beri ranking dari ranking 1 sampai 10, menurut Bapak ranking berapalah metode pembelajaran yang Bapak buat tersebut berhasil dalam meningkatkan minat belajar siswa tadi? Ya, kalau menurut hasil pengamatan saya, Bu, dan dilihat juga dari hasil keaktifan siswanya mungkin itu ada di rating 8 sampai 9, Bu. Ya. Selanjutnya, apa yang akan Bapak lakukan? Dan bagaimana langkah-langkah yang akan Bapak lakukan? Ya, mungkin kedepannya saya akan menerapkan pembelajaran yang bervariasi, ya, dengan menggunakan metode-metode yang berbeda. Kemudian akan melakukan kegiatan ice breaking yang menarik bagi siswa, mungkin seperti yang tadi juga sudah saya sampaikan. Ya, selanjutnya mungkin dari saya pribadi juga akan mengupdate, ya, segala informasi, tata cara bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid, ya, bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang kita buat supaya pembelajaran yang kita lakukan itu baik bagi murid, tentunya juga baik bagi kita sebagai pendidik atau pengajarnya, Bu. Baik, Pak Maradenta, menurut Bapak, siapa yang akan membantu Bapak dalam melaksanakan rencana tersebut? Ya, karena ini lingkungannya di lingkungan sekolah, tentunya saya berharap mendapat bantuan dan dukungan dari semua unsur di sekolah, ya, terutama dari kepala sekolah, rekan-rekan sejawat, ya, termasuk juga mungkin tendik, ya. Namun saya rasa juga perlu saya mengkomunikasikan hal tersebut dengan orang tua atau wali siswanya, Bu. Iya. Kira-kira berapa lama waktu yang Bapak perlukan untuk melaksanakannya? Ya, mungkin saya akan melaksanakan ini secepatnya mungkin di pertemuan berikutnya minggu depan saya akan melaksanakannya, Bu. Cuma mungkin hasilnya ya tidak mungkin terlihat begitu cepat karena kan tidak segala sesuatu itu tidak instan dia gitu, Bu. Baik, Pak, betul-betul sekali. Nggak ada yang instan ya. Kapan Pak Maradenta bisa melaksanakan rencananya ini? Ya, mungkin
dalam pembelajaran selanjutnya saya akan mulai melaksanakannya Bu, agar pembelajaran saya itu dapat baik, ya siswa juga mendapat haknya untuk mendapatkan pembelajaran yang menarik, ya sehingga pembelajaran yang dilaksanakan saya sebagai pengajar dan siswa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ya aturan dan keinginan masing-masing gitu Bu. Bisa Nah, diterima masing-masing. baik Pak Maradenta. Kemudian Pak Maradenta, komitmen apa, seperti apalah yang Bapak Maradenta lakukan agar rencana ini dapat berjalan dengan baik? Ya, karena ini kan sebetulnya permasalahan yang kompleks. Jadi tentunya kita mulai dari diri. Saya akan terus belajar, mengupdate pengetahuan, pemahaman saya tentang metode-metode pembelajaran. Kemudian bisa juga saya akan mulai mengikuti pelatihan-pelatihan, baik pelatihan mandiri, daring ataupun sebagainya. Selain itu juga mungkin saya bisa berbagi atau sharing dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah atau bahkan di MGMP, ya mana tahu dengan demikian nanti saya mendapatkan gaya belajar atau metode mengajar yang baik, ya yang sesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan siswa sekarang ini, ya dengan harapan mudah-mudahan kedepannya siswa dapat meningkatkan minat belajarnya di mata pelajaran saya, sehingga harapan saya siswa merindukan kehadiran saya di kelasnya begitu. Baik Pak Maradenta. Adakah dukungan pihak lain yang Bapak butuhkan? Ya, kalau dari segi dukungan, kalau di sekolah kami dari segi sarana prasarana sudah memadai Bu. Apa yang kita butuhkan udah disediakan sekolah, bukan moral juga tadi seperti yang tadi saya sampaikan, kepala sekolah, rekan sejawat telah memberikan dukungan yang positif. Mungkin dari internal diri saya sendiri yang harus terus konsisten untuk menjalankan apa yang sudah saya rencanakan tadi Bu. Baiklah Pak Maradenta. Semoga rencana tersebut berjalan dengan lancar ya Pak. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang sejenak tadi Pak? Ya, perasaan saya sangat lega, sangat senang Bu. Karena apa yang menjadi pemikiran saya, yang mengganggu pikiran saya dalam beberapa hari belakang ini, sekarang sudah menemukan solusi setelah kita berbincang-bincang ini tadi. Syukurlah kalau begitu ya Pak. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak Maradenta sampaikan? Saya rasa semua udah cukup Bu, udah terpenuhi. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya, sehingga permasalahan yang saya hadapi tadi udah mendapatkan titik terang. Saya sangat berterima kasih Bu. Saya senang bisa mendengarkan cerita Pak Maradenta. Sama-sama Pak. Semoga kita terus saling berbagi ya Pak. Sampai jumpa Pak Iya Bu. Maradenta. Iya, sampai jumpa Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Halo Pak, apa kabar? Halo Bu, kabar baik Bu. Ibu gimana kabarnya Bu? Baik Pak, hanya saja saya memiliki sedikit permasalahan ini Pak. Oh, lagi ada masalah. Permasalahan apa itu Bu? Jika Bapak tidak sibuk, boleh nggak kita berbincang sebentar Pak? Oh, tentu saja boleh Bu. Kebetulan memang saya lagi ada waktu kosong nih. Kira-kira apa yang menjadi harapan Ibu nanti setelah pembicaraan kita ini Bu? Ya, saya berharap saya dapat solusi lah dari permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Mungkin setelah saya ceritakan permasalahan yang saya hadapi dengan Bapak, saya dapat pencerahan tentang apa yang harus saya lakukan terkait permasalahan saya ini. Oh, memangnya Ibu ada mengalami permasalahan apa ini Bu? Jadi begini Pak, ada satu siswaku di kelas dan yang saya mengajar di kelas itu. Kelihatannya anak itu nggak bersemangat gitu. Kurang semangat lah belajar. Bahkan setiap tugas yang saya berikan itu nggak pernah pun dikerjakannya, sering cabut dia Pak di jam saya. Makanya saya jadi pusing menghadapinya. Oh, berarti Ibu di mata pelajaran Ibu ada siswa yang kurang bersemangat dalam belajar, begitu Bu ya, dan tugasnya Iya, pun jarang bisa diselesaikannya begitu ya. iya Pak. Kira-kira menurut penelusuran Ibu, apa permasalahannya Bu, penyebabnya Bu?
Oh, memang anak ini memang udah saya panggil, Pak. Sudah saya panggil secara pribadi gitu di luar jam saya ngajar. Jadi setelah saya panggil, saya tanya gitu. Saya tanya juga sama dia, kenapa kamu cabut selalu jam ibu? Dan kalau pemasuk pun kamu kurang semangat, kayak tidurlah, ngantuklah, apa yang ibu suruh nggak kamu kerjakan. Tugas pun nggak kamu kerjakan. Saya tanya lah seperti itu sama si anak tersebut. Tuh, Pak. Oh, eh, kira-kira kondisi ideal yang Ibu harapkan dari siswa kita tersebut seperti apa, Bu? Iya, setelah saya amati tadi kan, karena memang saya tanya juga si anak itu tadi kan, alasan dia memang itu tadi karena capek tadi kan. Capek bu, katanya housekeeping kan banyak praktek apa itu bu, membersih-bersihkan, jadi kan capek rasanya. Jadi ya kalau yang menurut asli percakapan kami, perbincangan kami dan hasil pengamatan saya kepingin ya anak kita ini ya sama, harus dia bisa mengikuti pelajaran dengan saya dengan baik seperti murid-murid yang lain. Ya, itu pasti harapan semua guru seperti itu, Bu ya. Terus kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan untuk meningkatkan minat belajar siswa kita tersebut, Bu? Jadi menurut pengamatan saya ya Pak, selama ini saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik kayaknya. Makanya murid saya jadi nggak semangat gitu mengikuti pelajaran yang saya terapkan. Jadi hal ini ya saya coba terapkanlah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid serta memperbanyak ice breaking, banyak untuk mengajak apa anak-anak bermain games gitu, bermain games supaya ada variasi gitu. Memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat lah untuk belajar bersama dengan saya. Oh, baik. Kira-kira selama ini yang Ibu lakukan di kelas yang sudah berhasil, bentuknya seperti apa itu, Bu? Oh, ada lah Pak, ada. Udah ada Pak. Itu kemarin saya pernah melakukannya itu membuat ice breaking lah. Di awal saya awali dulu berajak mereka ber-ice breaking puzzle marker. Kemudian ketika materi ini tentang apa ini Pak ya, memperkenalkan peralatan pembersih manual di Mapel Housekeeping. Jadi di situ saya ajak anak-anaknya itu bermain games. Jadi anak itu tadi, siswa tadi yang satu kelas itu saya bagi jadi 5 kelompok dulu. Setelah saya jadi bagikan 5 kelompok, ya udah secara rolling mereka bergantian mengambil peralatan pembersih karena memang peralatan pembersihnya saya taruh di depan semua. Saya bariskan semua di depan. Jadi mereka baris 5 kelompok, baris pembanjar semua. Akhirnya mereka secara rolling bergantian saya menyebut namanya. Misalnya gini, ambil sweep apa, ambil floor broom gitu, misalnya ambil sapu gitu. Akhirnya mereka berlomba mengambilnya. Dan seperti itu secara bergantian dan semua siswa jadi bisa ikut terlibat dalam pembelajaran tersebut. Itulah Pak yang saya Ya, gunakan kemarin. ya luar biasa sebetulnya yang udah Ibu lakukan dan berhasil meningkatkan minat belajar siswa, Bu ya. Kalau Ya, itu kita rating dari 1 sampai 10, kira-kira dapat rating berapa itu menurut Ibu? ya kalau menurut saya itu udah mungkin ya antara 8 sampai 9 lah Pak. Ya, kira-kira selanjutnya apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk menangani permasalahan siswa kita itu tadi, Bu? Ah, saya kan menerapkan ini lah Pak, pembelajaran yang lebih bervariasi lah setiap saya masuk. Karena kebetulan mapel saya kan kejuruan Pak, 5 jam gitu sekali pertemuan. Jadi saya harus belajar untuk bisa menyelingkannya dengan kegiatan seperti ice breaking lah, dengan mengajak anak-anak bermain puzzle marker lah, atau bermain games, nah seperti itu supaya tidak ada kebosanan, karena dimales sekali pertemuan kami untuk kejuruan. Serta ya saya belajar untuk terus belajar mengupdate diri segala informasi terkait dalam mengajar yang berpihak pada murid. Sehingga pembelajaran ya baik, bisa baik bagi murid, baik juga bagi saya sebagai pendidik. Begitulah Pak. Ya, luar biasa Ibu ini ya. Eh, untuk melaksanakan tersebut, kira-kira eh, siapa yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakannya, Bu? Rencana Ibu tersebut. Oh, ya yang akan membantu saya ya saya berharap ya memang ya ini kepala sekolah, ya teman-teman lah, teman rekan sejawat. Yang nggak lupa juga saya tetap harus berkomunikasi dengan wali kelasnya, si murid, bahkan juga wali murid atau orang tua daripada murid tadi. Kira-kira berapa lama Ibu akan melaksanakannya?
Sepertinya ya nggak membutuhkan waktu yang lama kayaknya ya Pak. Tapi hal ini akan segera secepatnya akan saya lakukan, segeralah secepat mungkin. Mungkin, tapi pencapaiannya yang mungkin membutuhkan waktu yang lama karena tidak ada yang instan kan Pak. Ya, betul Bu. Kira-kira kapan Ibu mulai melaksanakannya nih? Rencana saya minggu depan Pak, segera sepaling lambat lah minggu depan saya akan terapkan. Tapi minggu depan di kelas saya coba akan menerapkannya. Dan sehingga supaya terlaksana pembelajaran yang sesuai diinginkan, baik kepada murid maupun pada saya sebagai pendidik. Ya. Kemudian Ibu, kira-kira komitmen seperti apa yang Ibu lakukan agar rencana Ibu tersebut dapat berjalan dengan baik, Bu? Ya, ya Pak. Saya akan inilah lebih konsisten Pak, secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, mau juga berkolaborasi dengan teman sejawat, apalagi yang serumpun dengan saya yang perhotelan, mau berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat lah, baik yang ada di sekolah saya maupun yang ada di luar sekolah, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa saya menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik, sehingga kehadiran saya sangat bisalah dirindukan oleh murid-murid saya, Pak. Ya, baik Ibu. Selanjutnya kira-kira dukungan dari pihak mana aja yang mungkin masih Ibu butuhkan begitu untuk melaksanakan rencana Ibu tadi? Kalau di sekolah saya dukungan seperti sarana prasarana maupun juga moral sudah saya dapat, Pak. Baik dari kepala sekolah maupun dari rekan sejawat atau teman-teman serumpun tadi. Mungkin ya internal saya secara pribadilah yang harus konsisten untuk menjalankannya, Pak. Ya, baik Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini rencana mulia ini dapat berjalan dengan baik, Bu ya. Eh, Nah, kira-kira bagaimana perasaan Ibu nih setelah kita berbincang-bincang yang sejenak ini tadi? Saya senang loh Pak, saya lega sekali. Saya merasa sudah menemukan solusi dari perbincangan kita hari ini, Pak. Ya, syukurlah kalau begitu, Bu. Kira-kira ada hal lain yang masih ingin Ibu sampaikan, Bu? Kira-kira, Bu? Saya rasa sudah cukup, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Sudah meluangkan waktu Bapak mau berbincang dengan saya, sehingga saya dapat menemukan permasalahan saya. Terima kasih banyak Pak Maradenta. Iya, terima kasih juga Ibu. Saya juga senang bisa berbicara, bercerita dengan Ibu. Mudah-mudahan selanjutnya kita juga bisa terus saling berbagi, Bu ya. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sampai ketemu, Pak. Sampai ketemu, Ibu. Satu, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang pertama, saya merasa percakapan berjalan dengan baik. Coaching cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya. Saya juga merasa cukup mampu untuk mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan. Dua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya merasa perlu meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dan mendorong coach untuk berpikir lebih kritis. Selain itu, saya juga perlu lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coach. Apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Sebelum melakukan coaching, saya juga mencoba untuk memahami tujuan dari coaching dan bagaimana saya dapat membantu coach mencapai tujuan tersebut. Saat melakukan coaching, saya berusaha untuk fokus pada saat ini dan tidak memikirkan hal-hal lain. Saya juga berusaha untuk tidak menghakimi dan bersikap terbuka terhadap apa yang disampaikan oleh coach. Yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam, lebih banyak berlatih lagi dan mendorong coach untuk berpikir lebih kritis. Saya juga belajar untuk mendengarkan dengan rasa. Saya juga akan lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coach dan menggunakannya untuk memperbaiki kinerja saya. Umpan balik yang saya dapatkan dari coach saya yaitu, saya merasa senang dan gembira dapat melakukan coaching. Karena saya merasa senang dan lega bisa membangun potensi saya sehingga saya dapat menemukan solusi
dalam setiap permasalahan yang saya hadapi, dan coaching betul-betul dapat membantu coach untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Saya juga merasa termotivasi untuk terus belajar dan meningkatkan diri agar menerapkan metode pembelajaran yang lebih baik dan bervariasi. Dan saya dapat mendapatkan pencerahan tentang pentingnya membuat rencana peningkatan strategi pembelajaran di kelas, langkah-langkah apa saja yang perlu saya lakukan, dan bagaimana saya bisa berkomitmen terhadap keputusan yang saya ambil. Demikianlah pemaparan saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sekian, terima kasih.